Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel Pritim 46. Hari ini adalah hari libur Natal, dan saya mau ngucapin selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan, dan juga selamat merayakan hari libur Natalnya buat teman-teman semuanya guys. Dan buat teman-teman yang sekedar jalan-jalan atau liburan ke tempat wisata ataupun juga mudik ke kampung halaman, tetap utamakan keselamatan, dan saya doakan semoga selalu dilancarkan di perjalanannya dan juga dimudahkan, gak ada hambatan apapun nanti di perjalanannya guys. Buat teman-teman juga yang mungkin belum subscribe, jangan lupa juga untuk di subscribe, dan bisa di share juga video-video ini ke teman-teman yang lain kalau memang dirasa ada manfaatnya ya guys. Dan tentunya semoga video ini bermanfaat sih sebetulnya. Jadi sambil menikmati suasana pagi di hari libur Natal ini, saya mau sedikit sharing tentang motor yang saya pakai ini, Honda CB 150R Street Fire keluaran tahun 2016. Kalau lewatin tahun 2025 tahun depan, berarti motor ini sudah hampir 9 tahun menuju 10 tahun. Tapi pertanyaannya, apakah motor Honda CB 150R Street Fire keluaran tahun 2015 maupun 2016 versi kedua ini masih sangat worth it untuk dipakai mudik? Nah, saya akan jelasin di video ini. Simak sampai selesai ya guys. Gak lama kok, cuma 10 menitan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bimbang ya, mau beli motor apa yang kira-kira cocok buat teman-teman, saya mau sedikit kasih referensi tentang motor ini. Jadi kalau di pasaran, motor yang saya pakai ini dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 itu sudah turun harganya gitu ya. Dari yang harga barunya kalau keluaran tahun sekarang itu sudah mencapai 30 juta. Tapi kalau teman-teman mau nerima dan mau beli motor bekas, itu bisa hemat budget setengahnya guys. Dijual di kisaran harga 12 juta sampai dengan 15 jutaan, tergantung dengan gimana kualitas motor dan juga ya performa dari mesinnya gitu. Ya semakin mahal orang pasang harga, kemungkinan memang motor tersebut memang masih bagus dan masih sangat layak buat kita beli. Tapi kalau teman-teman bandingkan dari segi harga dengan yang terbaru, dengan kalau yang saya ketahui ternyata si komposisi mesinnya itu tetap sama guys, itu menurut saya kita lebih hemat, bisa hemat 15 juta dengan membeli motor CB 150R yang bekas. Bahkan ini jauh lebih murah daripada Honda Beat keluaran yang terbaru, itu sudah mencapai sekitar 19 jutaan guys. Ya teman-teman, kalau yang hemat budget, nah ini motor bisa dijadikan referensi buat teman-teman beli ataupun juga dipinang ya untuk teman-teman mudik. Kemudian kalau motor yang dipakai mudik, apakah motor ini masih sangat nyaman? Saya jawab nih, saya pakai motor ini udah sering banget melewati jalanan Jawa Barat gitu ya. Dari Jakarta saya tuh udah pernah lewatin 4 jalur menuju ke Pangandaran. Dari lewat Puncak, ada 2 jalur kan, lewat Puncak maupun lewat yang Jombol ya kalau nggak salah. Terus juga bisa lewat Cikampeknya tembusnya ke Subang ataupun juga Cikampek ke Purwakarta. Bahkan saya pernah dari Cirebon baru ke Ciamis dan lanjut ke Pangandaran. Dan semua perjalanan itu menurut saya motor ini sangat irit guys. Irit banget. Teman-teman kalau mau lebih irit, saya sarankan pakai Pertamax gitu ya. Mungkin bisa ya kita ngeluarin uang lebih banyak, 3.000 atau ya kali berapa gitu, karena ini kan kapasitas dari tangkinya 12 liter. Jadi kalau teman-teman isi
full tank ya mungkin 150.000 memang, tapi dengan jarak misalkan 300 km, teman-teman udah nggak perlu lagi isi bensin. Kalau menurut saya itu benar-benar irit ini motor guys. Itu yang pertama, irit. Yang kedua, dari segi performa nih, motor ini juga sangat enak banget dibawa kebut-kebutan. Kalau teman-teman kepepet, misalkan kepepet cari toilet lah ya, kebelet gitu pengen ke kamar kecil, ini motor enak juga kok dipakai buat ngebut. Di atas 100 km masih enak dan masih stabil. Stangnya juga nggak goyang. Apalagi kalau memang stangnya itu masih original. Sebetulnya lebih enak kalau kita ngebut dengan stang original karena itu lebih sporty dan memang ya namanya juga pabrikan pasti buat motor itu sudah diuji coba ya dengan ya mungkin eksperimen yang paling terbaik itu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya senengnya stangnya tinggi dan lebih enak aja gitu buat badan, makanya saya ganti dengan stang Tiger Revo, dan itu jauh lebih nyaman buat kita ini nggak terlalu pegel di perjalanan, jadi pundak kita juga lebih rileks aja gitu. Sebetulnya bahkan saya ngerasa stang ini mungkin kurang tinggi juga ya, mungkin nanti kapan-kapan kalau saya ada waktu luang saya juga mau nambahin riser di motor ini, tapi sejauh ini masih sangat enak lah. Teman-teman juga yang belum pernah nonton gimana caranya hemat budget, tips yang sangat hemat budget kalau mau ganti stang Tiger Revo tapi nggak usah ganti kabel-kabel kopling, kabel rem depan ataupun kabel gas, itu saya udah buatin tutorialnya di video saya yang sebelumnya, silahkan disimak aja. Nah, selain dari performa, selanjutnya motor ini juga desainnya juga keren guys. Jadi kalau teman-teman mudik ke kampung gitu ya, ya masih keren lah gitu buat dibawa nongkrong ke teman-teman, ke saudara, masih ya walaupun harganya sebetulnya lebih murah daripada Honda Beat yang baru ya, tapi masih kita pede bawa ini buat mungkin ke tempat pacar gitu. Tapi ya mungkin kalau teman-teman yang punya motor di atas motor ini ya mohon maaf gitu ya, saya buat video ini buat teman-teman yang hemat budget guys. Jadi yang ngepres budget mungkin dananya sekitar 15 juta tapi pengen mudik dengan tenang, ya pilihannya motor ini gitu, CB 150R Streetfire. Tapi ada tapinya nih teman-teman, kekurangan motor ini juga ada kalau kalian mau mudik. Jadi motor ini kan nggak ada penyimpanan sama sekali, adapun cuma di bawah jok dan itu kecil banget. Kalaupun kalian mau nyimpen barang paling muat satu baju di situ, dan saya nggak saranin. Jadi konsekuensinya kalau teman-teman nggak bawa tas, ya teman-teman diusahakan harus pasang box gitu. Nah makanya motor saya modif dengan modifan ala motor touring dengan menggunakan 3 box. Itu saya udah nggak usah mikir lagi berat bawa barang-barang, saya tinggal masukin aja barang-barang saya secukupnya ke box-box tersebut. Nah, kita sebentar lagi melewati jalur alternatif dari puncak Bogor ke arah Bogor. Nah, belokannya di sini guys. Kita turun ke bawah. Nah, balik lagi. Fungsinya box juga nanti buat kalau teman-teman mau bawa oleh-oleh nih dari kampung atau dari saudara, itu bisa dimasukin aja ke box tersebut. Jadi teman-teman tetap bawa tas dan oleh-olehnya bisa disimpan di box. Jadi kan lebih simpel ya. Tapi teman-teman kalau punya budget lebih bisa lebih dapat motor yang lebih bagus, EDV misalkan atau NMAX, PCX yang memang nggak usah pakai box pun udah ada tempat penyimpanannya tersendiri ya. Nah sekian aja video saya. Jadi apakah masih worth it Honda CB 150R Streetfire untuk dipakai mudik di tahun 2025? Menurut saya jawabannya masih sangat worth it guys. Oke, kalau teman-teman suka dengan video-video saya, silakan di like dan di subscribe. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman yang lain dan semoga ada manfaatnya. Oke, see you soon on the next video.
Dan tetap selamat sampai tujuan. Salam untuk keluarga semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.